Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, Sampurasun, Sugeng Enjing. Semoga kita selalu bahagia, selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat semua, satu minggu ini kita banyak disajikan peristiwa yang membahagiakan, mengharukan, juga ada yang menyedihkan. Dalam kesempatan ini saya ingin mengulas sedikit terkait peristiwa yang terjadi dalam satu pekan yang membuat pemberitaan jadi ramai. Yang pertama, kita tentu semua telah bersama-sama menyaksikan pernikahan yang dilakukan oleh keluarga Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi. Dia menikahkan putra sulungnya dengan Bupati, Wakil Bupati Garut tepatnya, yang bernama Teh Putri. Tentu sebagai seorang pejabat dan juga anak pejabat, juga anggota DPRD Jawa Barat, Aula, wajar kalau mereka punya tamu yang banyak, juga meriah, karena memang kita ketahui bersama bahwa Pak Deddy termasuk orang yang sangat bangga dengan nilai-nilai tradisi leluhurnya, sehingga sangat wajar ketika dalam banyak agenda pernikahannya banyak menonjolkan sisi-sisi tradisi, ajaran-ajaran leluhur. Dan yang menghebohkan lagi, mahar yang diberikan Aula kepada Teh Putri, yang notabene adalah Wakil Bupati Garut, anaknya Jenderal Kapolda di DKI, serba 9, sapi 9, kambing Garut 9, bibit padi 9 macam, bibit ikan termasuk juga logam mulia 9 gram, 90 gram, dan lain-lain, semua serba 9. Tentu ini angka yang sangat unik dan sakral. Akan tetapi sahabat semua, di balik kegembiraan yang dialami oleh kedua mempelai, kita juga turut prihatin karena ternyata ada tragedi kemanusiaan, yaitu dengan meninggalnya 3 orang akibat desak-desakan ketika mereka akan ikut merasakan hidangan yang disajikan oleh Soebul Hajat. Kita prihatin, tentu berharap yang meninggal arwahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amal baiknya diterima dan segala kesalahannya diampunkan oleh Allah. Dan yang ditinggal diberikan ketabahan. Terkait ada proses hukum segala macam, kalau sekiranya emang itu ada pelanggaran, gubernur termasuk juga pengantin dengan rela hati ikhlas untuk diambil keterangannya dan lain-lain. Artinya dia akan mengikuti proses hukum jika memang sekiranya itu ada pelanggaran. Itu sesuatu yang sangat elegan yang diberikan contoh oleh pejabat. Tentu kita semua berharap baik-baik saja ya. Berikutnya kita akan bicara tentang satu tragedi yang tidak kalah menyedihkannya. Apa itu? Adalah dikriminalkan seorang guru agama yang notabene sudah sepuh, mengajar sudah puluhan tahun, dengan
penuh keikhlasan tentu, karena jika dibandingkan dengan honor yang dia terima sungguh sangat tidak ada bandingnya. Mengajar 30 tahun, honor per bulan 300-an ribu atau 500 ribu dalam kehidupan yang sekarang cukup buat apa? Kalau bukan karena dedikasi dan keikhlasan, pasti orang tersebut sudah tidak akan bersedia lagi mengajar anak-anak bangsa. Nah, apa keprihatinannya? Keprihatinannya adalah karena kesalahpahaman yang terjadi. Guru ini memukul siswanya yang bisa jadi mungkin salah sasaran. Kenapa? Karena di antara sekian banyak persoalan di sistem pendidikan adalah adanya anak-anak yang katakanlah cenderung susah diatur. Ketika mereka bermain, lempar-lemparan dan seterusnya, dan lemparannya ternyata mengenai kepala sang guru. Bahkan pecinya sampai lepas dalam cerita yang disampaikan. Tentu sebagai seorang guru, refleks dia mencari siapa yang salah dan siapa pelakunya, dan tidak ada yang mengaku. Disitulah terjadi abuse. Sekelompok orang, sekelompok anak yang merasa superior karena merasa senior menunjuk orang yang sebenarnya dia tidak salah, sehingga sang guru ini kemudian memberikan satu katakanlah pembelajaran melalui pukulan. Dan ternyata apa yang dilakukan sang guru ini dilaporkan sampai kepada wali murid, dan kemudian wali murid ini tidak terima. Yang paling menyedihkan lagi adalah karena ternyata ada pihak ketiga yang ngompori, sehingga terjadilah tuntutan pembayaran denda. Kalau tidak dibayar tuntutannya 25 juta, maka akan dilaporkan ke polisi dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan ini sudah proses laporan di polisi juga. Karena memang orang baik dan tidak berniat untuk menyakiti dan tidak ingin memperpanjang cerita, maka kemudian dia pun bersedia untuk membayar ganti rugi, tapi dia tidak punya 25 juta, hanya mampu dulu 12,5 juta, separohnya. Itu pun dengan pinjam teman-temannya, ada yang nyumbang, dan sambil jual motor konon, sehingga terkumpullah uang 12,5 juta. Ternyata berita ini memantik empati, simpati dari semua orang. Terlepas apa yang dilakukan oleh Pak Guru Zuhdi yang di Demak ini, kita semua tentu prihatin ketika ada seorang wali murid yang dengan begitu arogan memperlakukan seorang guru yang sudah sepuh dengan cara-cara yang seperti itu. Karena sesungguhnya dalam pembelajaran memang ya dinamikanya luar biasa. Saya jadi guru juga, ketika menghadapi situasi yang sulit dikendalikan, mungkin kadang-kala kita juga emosi. Meskipun emosi itu sesungguhnya harus kita tahan, tapi itulah yang disebut dengan refleks ya. Kita harus memaklumi. Dan para wali murid juga harus memberikan satu kepercayaan yang penuh kepada guru yang kita titipkan anak kita untuk diajar. Kalau memang tidak boleh diajar, tidak boleh dikasih pembelajaran, ya lebih baik kalian ajar sendiri aja di rumah. Karena memang mendidik anak itu tidak mudah. Sehingga understanding kita, pengertian kita kepada sistem pendidikan, dan penghargaan kita kepada guru itu harus kita lebih tekankan. Sahabat, yang tidak kalah heboh lagi adalah apa? Kasus korupsi Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan kalau tidak salah. Dia didakwa mengkorupsi ketika dia menjabatlah dan lain-lain. Saya tidak terlalu mengerti dengan sistem dan proses hukum yang terjadi, tapi banyak informasi yang kita dapat bahwa dia divonis 4,5 tahun
dengan denda subsidiar 750 juta, tapi dengan satu keputusan yang dia tidak terlibat atau tidak menikmati korupsinya. Dia tidak punya itikat sengaja untuk melakukan korupsi dan memperkaya orang lain. Ini kan sesuatu yang aneh menurut saya. Nah, mudah-mudahan ada banding nih, sehingga kejaksaan sebagai penuntut umum, kemudian Tom Lembong yang merasa dia tidak bersalah tapi dihukum, nanti akan mendapatkan keadilan yang lebih jelas, keadilan yang lebih pasti. Tentu kita berharap semua kita bisa berbuat adil. Hakim, karena hakim ini termasuk orang atau kelompok orang yang nanti di neraka, nanti di surga akan masuk neraka lebih awal ketika para hakim ini tidak berlaku adil dan jujur. Hati-hati ya para hakim ya. Adil itu penting dalam posisi Anda sebagai seorang hakim, karena keputusan Anda menentukan baik buruknya seseorang, jelek tidaknya seseorang, bersalah atau tidaknya seseorang. Anda harus berhati-hati, jangan asal saja. Kalau memang tidak salah ya jangan divonis dong. Meskipun mungkin bisa jadi Anda ditekan siapa, oleh apa dan seterusnya, tapi itu kan resiko jawaban, di mana Anda harus menggunakan moralitas dan dalil-dalil hukum yang Anda yakini. Yang masih tidak kalah hebohnya adalah apa? Minggu ini tentu kita deg-degan bagaimana proses ijazahnya Pak Jokowi, betul palsu atau asli, karena menyangkut pertama, ketika ijazah Pak Jokowi memang katakanlah terbukti palsu, maka konsekuensinya adalah reputasi Pak Jokowi dan reng-rengenya dipertaruhkan, ya kan? Sebaliknya, ketika ijazah Pak Jokowi terbukti tidak palsu alias asli, maka Rismon CS harus menanggung konsekuensinya. Rismon Sianipar, Dr. Tifa, Roy Suryo, Egy Sujana, Rizal Fadila, dan lain-lain yang 12 orang itu harus segera mempertanggungjawabkan di depan hukum. Kenapa? Karena dia telah dilaporkan oleh pihak Pak Jokowi memfitnah, menyebarkan berita bohong dan lain-lain. Ini tentu adalah harapan dan informasi yang sama-sama kita masih tunggu, seperti apa kebenarannya. Atas semua kejadian itu, sahabat semua, sebagai orang yang beriman, tentu kita harus pintar-pintar mengambil hikmah dari semua peristiwa yang dialami orang lain. Jangan kita jadikan pelajaran, maupun peristiwa yang kita alami sendiri. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya kita menjadi orang yang bijak dalam hidup. Pertama, tidak kagetan. Kemudian tidak gumunan. Atas semua itu tentu sabar dan syukur kita harus kita dorong lebih di depan, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang gampang putus asa dari semua kejadian yang kita alami maupun yang kita lihat. Justru kejadian itu kita harus selalu ambil sisi positifnya. Meskipun kejadian itu bisa jadi sangat tidak mengenakan kita, tapi percayalah bahwa Allah menciptakan sesuatu di muka bumi pasti akan ada hikmahnya. Bahwa sesuatu yang terlihat sulit akan ada mudah. Sebagaimana Pak Guru Juhdi yang tertinggal ya tadi. Pak Guru Juhdi, dia mendapatkan perlakuan yang tidak enak dari notabene siswanya, santrinya.
Tapi itulah cara Allah mengangkat derajat Pak Judi. Beliau dapat empati banyak sehingga banyak bantuan mengalir. Beliau dibelikan motor oleh tokoh pendakwah. Dia akan diajak umroh oleh tokoh pendakwah. Bahkan rumahnya yang katanya tidak terlalu bagus akan direnovasi. Inilah hikmah-hikmah yang terkandung, yang harus selalu kita yakini bahwa Allah pasti akan memberikan hikmah dari semua peristiwa yang kita alami. Kuncinya bersabar dan bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.